Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul The Surprise. Film ini menceritakan tentang seorang pria keturunan bangsawan yang tinggal di sebuah rumah yang sangat luas dan punya harta warisan yang sangat banyak. Sejak ibunya meninggal dunia, pria ini menjadi sangat kesepian sampai-sampai dia berusaha untuk bunuh diri dan menyewa jasa perusahaan agar membunuhnya. Namun pria ini tiba-tiba aja bertemu dengan seorang wanita yang ternyata bisa membuat hidupnya menjadi lebih berarti dan akhirnya membatalkan niatnya untuk jalan-jalan ke alam baka. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini bermula dari seorang pria bernama Jacob yang sedang menemani ibunya yang ceritanya mengalami sakit keras. Ternyata ibunya bisa merasakan kalau dia akan meninggal hari ini, sehingga dia memberikan sedikit nasihat agar Jacob bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Keesokan harinya, Jacob akhirnya membuat upacara pemakaman bagi ibunya yang dihadiri oleh beberapa teman dan pengacara keluarganya yang bernama Vermeer. Ceritanya, si Jacob ini merupakan keturunan bangsawan kaya, dan sekarang dia akan tinggal sendiri di sebuah rumah mewah yang sangat luas karena Jacob nggak punya anggota keluarga lain. Sesampainya Jacob di rumah, dia langsung mengambil perlengkapan untuk bunuh diri dan segera menuju ke sebuah hutan yang berada di pekarangannya. Namun di saat Jacob akan bersiap-siap untuk menggantung dirinya, dia tiba-tiba aja dikejutkan dengan suara dari dua pegawainya yang sedang asik menembak burung. Agar nggak ketahuan kalau dia ingin gantung diri, Jacob lalu berpikir untuk menembak dirinya sendiri, tapi di ruang senjata ternyata juga ada dua pegawainya. Jacob pun akhirnya mencari ide lain untuk mengakhiri hidupnya yang kesepian, di mana dia datang ke garase di rumahnya dan berencana untuk bunuh diri dengan menghirup asap knalpot dari mobil. Di saat Jacob sedang menunggu kematiannya, dia lagi-lagi diganggu oleh kepala pegawai yang bernama Muller. Ternyata barusan Muller melihat kalau Jacob membawa perlengkapan keluar rumah, sehingga Jacob beralasan kalau dia sedang mengukur luas properti ini untuk dijual kepada orang lain. Mendengar kabar tersebut, Muller jadi merasa bingung dan bersedih kenapa Jacob ingin menjual rumah ini yang merupakan warisan dari nenek moyangnya. Di dalam garase, Jacob lalu melihat foto kenangannya bersama sang ayah, dan entah apa yang ada di dalam pikirannya, dia tiba-tiba aja ingin berkunjung ke tempat tersebut. Begitu Jacob akan kembali ke rumah, dia tiba-tiba melihat sebuah mobil hitam di mana ada seorang pria yang lagi menurunkan seorang kakek. Pria itu lalu membawa sang kakek menuju ke pinggir tebing, dan gak lama kemudian dia hanya kembali seorang diri dengan membawa kursi roda yang udah kosong. Curiga kalau pria itu telah melakukan pembunuhan, Jacob lalu mencoba untuk mengecek keberadaan sang kakek yang ternyata udah nggak ada di pinggir tebing. Namun di tempat itu Jacob tiba-tiba menemukan sebuah kotak yang berasal dari perusahaan bernama Elysium dan alamatnya nggak jauh dari rumah Jacob. Jacob yang merasa penasaran, kemudian sengaja datang ke alamat tersebut dan bertemu dengan seorang pria bernama Asif. Di tempat itu, Jacob bercerita kalau dia melihat karyawan dari perusahaan ini dan ingin mengembalikan kotak yang dia temukan yang ternyata banyak terdapat di atas meja. Ketika akan pergi dari tempat tersebut, manajer perusahaan itu tiba-tiba aja ingin bertemu dengan Jacob dan mencari identitasnya lewat kamera CCTV. Di sana, Jacob lalu melihat beberapa karyawan yang sedang merangkai bunga dan seorang manajer bernama Jonas yang berbicara dengan sepasang suami istri yang udah tua. Di saat Jonas mengajak Jacob ke ruangannya,
Dia kemudian bertanya apakah Jacob ingin mengatur upacara pemakamannya. Di sana, Jonas menjelaskan kalau perusahaannya bergerak di bidang travel yang menawarkan perjalanan 1 kali seumur hidup, yaitu mengantar kliennya menuju ke alam baka. Mengetahui Jacob masih merasa bingung, Jonas lalu mengantarnya ke ruangan sebelah dan memperlihatkan sebuah video yang menunjukkan bagaimana cara kerja mereka. Dalam video itu, mereka juga menawarkan berbagai cara untuk mati, tapi ketika sedang serius, perhatian Jacob tiba-tiba teralihkan dengan kedatangan wanita cantik yang bernama Anna. Setelah menonton video tersebut, Jacob kemudian diminta agar memilih salah satu cara untuk berangkat ke dalam kubur. Namun karena Jacob nggak yakin sama pilihannya, Jonas akhirnya menentukan teknik kejutan di mana si klien nggak akan pernah tahu kapan dan bagaimana dia akan mati. Setelah Jacob sepakat dengan cara tersebut, dia lalu diantarkan untuk memilih petinya sendiri, dan di ruangan itu dia juga bertemu dengan Anna. Awalnya, Anna mengira kalau Jacob adalah pegawai di tempat tersebut, sehingga Jacob akhirnya memberitahu kalau dia adalah calon penumpang menuju ke alam baka. Dalam pertemuan tersebut, Anna kemudian mengaku kepada Jacob kalau dia juga memilih cara kejutan untuk kematiannya. Gak lama kemudian datang seorang pegawai bernama Halim untuk memastikan kalau Jacob dan Anna udah memilih peti dan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menandatangani suatu kontrak. Ketika Jacob kembali ke rumah, dia langsung meminta Muller untuk memecat semua pegawai dan membayar semua gaji mereka sampai akhir tahun. Tentu aja Muller merasa bingung dengan ucapan Jacob, tapi karena udah mendapat perintah dari tuannya, dia akhirnya terpaksa melakukan tugas itu dan membayarkan gaji mereka. Keesokan harinya, Jacob kemudian sengaja duduk di halaman rumah dengan harapan ada seorang penembak jitu yang akan membunuhnya. Namun tiba-tiba Jacob mendengar suara telepon dari dalam rumah yang ternyata Anna ingin memastikan keadaan Jacob, apakah dia udah berangkat ke alam baka atau belum. Tiga hari kemudian, Jacob lalu mengajukan komplain kepada Jonas karena sampai sekarang dia masih dalam keadaan sehat dan belum mengalami kejadian apapun. Jonas pun akhirnya meminta Jacob agar melakukan rutinitas seperti biasa, karena dari awal Jacob udah sepakat untuk meninggal dunia dengan cara yang dirahasiakan. Beberapa saat kemudian, Jacob tiba-tiba aja mendengar suara dari dalam rumah yang ternyata adalah Muller. Di sana, Muller mengatakan kalau dia rindu sama taman bunga di rumah ini, oleh karena itu dia memutuskan untuk kembali dan ingin merawatnya seperti biasa. Karena disarankan untuk melakukan rutinitas, Jacob tiba-tiba datang ke tempat kerja Anna dan ingin mengajaknya untuk makan siang di restoran langganannya. Awalnya, Anna menolak ajakan itu karena dia masih bekerja, tapi ketika atasannya datang, dia langsung memberikan izin kepada Anna untuk pergi bersama Jacob. Di saat mereka berada di luar, Anna kemudian bertanya dari mana Jacob bisa menemukan tempat kerjanya. Ternyata Jacob bisa melacak nomor telepon Anna waktu menelponnya, dan karena dia merasa penasaran, Jacob akhirnya mencoba untuk mencari Anna di tempat tersebut. Ketika mereka lagi berada di restoran, Jacob lalu bercerita kalau dia dan ibunya sering makan siang di tempat ini sebelum ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Di sisi lain, Anna juga bercerita kalau kedua orang tuanya udah meninggal waktu dia masih kecil, tapi untungnya dia diadopsi oleh sebuah keluarga yang udah merawatnya sampai dewasa.
Setelah mereka selesai makan siang, Anna kemudian mulai membahas perjalanan mereka menuju ke akhirat. Di perjalanan itu, Jacob tiba-tiba bisa merasakan kalau ada sebuah truk yang mengalami remblong, tapi begitu dia mengajak Anna untuk mati bersama, truk itu malah melewati mereka. Karena selamat pada kejadian itu, Jacob lalu meminta maaf kalau dia mengajak Anna berdiri di tengah jalan yang udah membuatnya merasa sedikit takut. Di sisi lain, Jacob ternyata sama sekali nggak merasa takut dengan kejadian barusan dan mengatakan kalau sebenarnya dia udah cukup lama dalam menantikan kematiannya. Lijkt me verschrikkelijk. Wereld. Een onzichtbare muur. Keesokan paginya, Jacob nggak sengaja melihat berita di televisi kalau ada sebuah ledakan yang terjadi di tengah kota. Jacob yang penasaran kemudian langsung pergi ke tempat kejadian, dan di sana dia melihat para pegawai dari perusahaan Elysium yang datang untuk mengambil jenazah. Akibat terjatuh dari mobilnya, Jacob lalu bertemu dengan Anna yang tinggal di kawasan tersebut dan memberitahu kalau ada pasangan kakek nenek yang meninggal akibat ledakan itu. Jacob pun akhirnya merasa yakin kalau dia pernah melihat pasangan itu di Elysium, dan mumpung mereka berdua udah bertemu, Jacob ingin mengajak Anna untuk berkunjung ke rumahnya. Sesampainya mereka di tempat tujuan, Vermeer tiba-tiba datang memberitahu Jacob kalau ada orang Rusia yang ingin membeli properti ini. Ceritanya, orang Rusia itu ingin bertemu Jacob di kantor pengurusan tanah, sehingga Jacob meminta Anna untuk menunggunya dan mempersilahkannya untuk melihat-lihat. Dan zullen jullie ongetwijfeld nog inlichten. Ketika Jacob pergi bersama Vermeer, Anna lalu bertemu dengan Muller yang bercerita tentang nenek moyang Jacob beserta semua kekayaan yang diwariskan ke ibunya. Di sana, Muller juga bercerita tentang ayah Jacob yang merupakan seorang pelaut, dan sejak sang ayah menghilang bersama kapal yang dia buat, Jacob berubah menjadi anak pendiam dan tanpa emosi. Nog hij, nog zijn jacht is ooit teruggevonden. Alles waarvan ze hoopten dat het een bakker zou. Sementara itu di tempat lain, Jacob yang baru sampai di tempat tujuan kemudian dikenalkan dengan calon pembeli propertinya yang bernama Julia. Namun dalam pertemuan itu Vermeer ternyata sengaja nggak memberitahu info penting kalau Julia dan teman-temannya sebenarnya ingin merubah rumah Jacob sebagai pusat perawatan kecantikan dan bedah kosmetik. Cosmetische chirurgie en de allernieuwste verjongingskuur. Walaupun Jacob udah menandatangani surat perjanjian, pihak pengurusan tanah akan memberikan waktu berpikir selama 2 hari untuk berjaga-jaga, siapa tahu Jacob berubah pikiran. Setibanya di rumah, Jacob langsung menemui Anna, dan karena Anna sangat tertarik dengan mobil sport, Jacob akhirnya memperbolehkan Anna untuk mencoba semua mobil yang dia sukai. Setelah Anna puas mencoba beberapa mobil, Jacob kemudian mengajaknya jalan-jalan ke pantai sambil bercerita tentang kehidupan Muller. Ceritanya, dulu Muller menikah dengan pengasuh Jacob yang bernama Alina, tapi sayangnya Alina udah meninggal di tahun lalu yang membuat Muller merasa kesepian. Vandaag zou ik morgen teruggaan naar de plek waar we gisteren. Dalam pembicaraan itu, Anna lalu bertanya kepada Jacob apa yang ingin Jacob lakukan jika mengetahui kalau besok dia akan meninggal dunia. Jacob pun mengatakan kalau dia ingin berdansa dengan seorang wanita, dan ketika dia mengajak Anna untuk berdansa, kebersamaan mereka ternyata difoto oleh pegawai Elysium yang bernama Mosin. Keesokan harinya, Jacob kembali mengajak Anna untuk berkencan, tapi sebelum itu dia mampir dulu ke perusahaan Elysium. Di sana, Jacob mengatakan kalau dia ingin menunda kematiannya selama 2 atau 6 bulan, tapi Jonas menolak permintaan tersebut untuk menjaga reputasi perusahaannya. Don't worry. This happens sometimes. Mendengar respon tersebut, Jacob lalu menawarkan sejumlah uang kepada Jonas dengan alasan dia baru aja bertemu dengan seorang wanita. Jonas pun akhirnya melihat laporan Jacob dari anak buahnya,
dan mengatakan kalau dia akan berkonsultasi terlebih dahulu untuk membahas penundaan yang diminta oleh Jacob. Di saat Jacob sedang menunggu, dia nggak sengaja melihat Jonas dari CCTV yang menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya. Tentu aja hal itu membuat Jacob merasa sangat panik, sehingga dia berusaha kabur dari tempat tersebut dan sempat mengecoh Mohsin yang ingin menembaknya. This was not meant to be. Ketika ingin melanjutkan pelariannya, Jacob juga nggak sengaja menembak Halim, dan begitu sampai di luar, dia langsung mengajak Anna untuk kabur. Namun mereka berdua ternyata masih dikejar oleh anak buah Jonas yang lain, dan berkat keahlian Anna dalam menyetir, mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Ongelukje. Dit is een totale ramp voor mijn karmische scheur. Karena takut kalau mobil Jacob akan dilacak oleh Jonas, mereka berdua kemudian mencuri mobil untuk melanjutkan pelarian. Di tengah perjalanan, Jacob akhirnya mengaku kalau dia ingin menunda kematiannya setelah bertemu dengan Anna, dan ternyata Anna juga memiliki perasaan yang sama seperti Jacob. Het is maar voorlopig. Voor zolang we in de war zijn. Ketika mereka bermalam di sebuah hotel, Jacob lalu nggak sengaja melihat tingkah Anna yang ternyata sedang belajar sebuah tarian di televisi. Namun di sisi lain, Anna tiba-tiba melihat kaki Jacob yang terluka, sehingga dia langsung berinisiatif mengambilkan es untuk menghentikan pendarahan. Niet bewegen, ben zo terug. Di saat Anna akan turun ke lobi, dia tiba-tiba aja diculik oleh Mohsin yang langsung membawanya ke hadapan Jonas. Di sana akhirnya terbongkarlah kalau 4 pegawai itu adalah anak dari Jonas, dan Anna merupakan saudari yang paling kecil yang diadopsi sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Mensen hier mocha kan je te zakken. Dalam pertemuan itu, Jonas dan keempat anaknya lalu mendesak Anna agar segera membunuh Jacob, tapi Anna menolak dengan alasan dia ingin melakukannya secara pelan-pelan. Pada saat itu, Kuram tiba-tiba mengejek Anna sebagai anak adopsi, yang tentu aja membuat Anna merasa sangat tersinggung dan akhirnya menghajar kakaknya walaupun udah meminta maaf. I apologize. Keesokan harinya, Jacob kemudian mengajak Anna ke salah satu properti milik keluarganya untuk melanjutkan persembunyian mereka. Jacob pun lalu mengajak Anna untuk memasukkan barang ke dalam rumah, tapi pada saat itu Jacob akhirnya mengetahui kalau Anna adalah orang yang akan membunuhnya. Spijt me verschrikkelijk. Walaupun sempat merasa takut, Jacob akhirnya pasrah jika Anna ingin menembaknya, tapi Anna menolak karena dia bingung dengan perasaannya sendiri. Awalnya, Jacob merasa marah karena Anna udah berbohong kepadanya, tapi Anna akhirnya mengaku kalau kebersamaan mereka selama ini bisa membuatnya jatuh cinta. Gisteravond was de grootste vergif. Karena Jacob telah menemukan wanita yang dia cintai, dia kemudian memutuskan untuk membatalkan penjualan propertinya. Namun Anna melihat kalau mereka sedang dipantau dari kejauhan, dan untungnya dia punya sebuah ide untuk berpura-pura kalau dia udah membunuh Jacob. Di tengah perjalanan, Jacob lalu menelpon Vermeer agar membatalkan penjualan tersebut, tapi Vermeer malah pura-pura budek karena dia ingin mendapatkan komisi. Anna pun akhirnya kembali mengecoh kedua saudaranya dengan sengaja menerobos lintasan kereta api agar mereka nggak melihat Jacob yang sedang bersembunyi. Singkat cerita, saat Jacob sampai di kantor pengurusan tanah, dia tiba-tiba berpapasan dengan Vermeer yang terlihat panik dengan kedatangannya. Ternyata Vermeer sengaja menjebak Jacob dengan barang curian, sehingga security di sana akhirnya menangkap Jacob dan langsung membawanya ke kantor polisi. Sementara itu di tempat lain, Anna akhirnya mengaku kalau dia sangat mencintai Jacob,
dan di luar dugaannya Jonas ternyata setuju dengan hubungan mereka. Namun Jonas memberi syarat kalau Jacob harus bergabung ke perusahaan mereka, sehingga Anna membebaskan Jacob dari kantor polisi untuk mendengar jawaban Jacob yang ternyata setuju dengan syarat tersebut. Nou, ik denk niet dat ik het land goed verzekerd dat ik eerst een paar mensen om zeep moet helpen om te bewijzen dat ik... Kemudian di malam harinya, Jonas akhirnya memberikan Jacob tugas pertamanya, yaitu untuk meracuni seorang klien. Pada saat itu, Jacob menjadi sangat terkejut setelah mengetahui kalau klien pertamanya itu adalah Muller yang ternyata melihat kalau Jacob membawa racun untuk dirinya. Karena Jacob merasa nggak percaya, dia kemudian bertanya kepada Muller kenapa Muller ingin mengakhiri hidupnya. Muller pun akhirnya mengatakan kalau dia merindukan istrinya yang udah meninggal, oleh karena itulah dia ingin mengakhiri hidupnya dan berharap akan bertemu Alina di alam sana. Ik heb er pas sinds heel kort over nagedacht. Soms zie ik haar haarscherp voor me. Setelah memberitahu alasannya, Muller kemudian meminta tolong kepada Jacob agar mengambil cerutunya di ruang dapur. Ternyata Muller sengaja mengalihkan perhatian Jacob untuk meminum racunnya, dan karena Muller sangat menyukai taman bunga, Jacob akhirnya membuat pemakaman di kebun bunga milik Alina. Zo groot dat ik bergen verzet. Beberapa waktu kemudian, Jacob dan Anna akhirnya menjalani kehidupan bersama, dan kini mereka berdua tinggal di rumah mewah milik keluarga Jacob. Selain itu, Jacob juga memecat Vermeer sebagai pengacara, karena Vermeer nggak mematuhi perintahnya yang menyuruhnya untuk membatalkan penjualan properti. Nah, oke teman-teman. Sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul The Surprise. Semoga teman-teman semua merasa terhibur dengan alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.